wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para bapak, ibu, saudara, kawan, kolega, melalui guru kita, mari kita melanjutkan. Untuk itu kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatin wa kulli syukrun lillah. Dan mari kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu dan bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Al-Usfuriyah hadis yang keempat menerangkan tentang ilmu, karena ilmu inilah yang akan membawanya kebahagiaan di dunia akhirat. Man ta'lama baban min ilmi yanfi'u bihi fi akhirati wa dunya. Jadi orang yang berilmu akan mendapatkan dunia akhirat. Bahkan orang yang berilmu dan mengamalkannya, maka seperti sab'atul alfatisanah. Jadi pahalanya seperti orang yang berusia 7.000 tahun, yang siang pagi puasa, siang puasa, malam zikir tidak henti. Itulah kelebihan orang yang berilmu. Dan akhirnya Rasulullah menyampaikan anna madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi kalau sudah ilmu ke Ali, dan saya itu adalah kotanya ilmu dan kuncinya, gerbangnya ilmu itu Ali. Anna madinatul ilmi wa aliyu babuha. Adalah lagunya seperti itu ya. Kalau kita lagi dengerin qasidah itu enak sekali itu ya, lagunya Haddad Alwi dan Sulis itu bisa didengar bersama-sama. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Falamma sami al-khawarijul hadzal hadis hasatu aliyan wastama'a asharatu nafarin min kulli kibari. Begitu Rasulullah mengatakan saya ini kotanya ilmu dan pintu ilmu itu adalah Ali, maka timbullah kelompok Khawarij yang mengakui yang tidak mengakui terhadap Ali sebagai orang berilmu, bahkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Jadi ada kelompok Khawarij itu yang tidak suka Ali dan juga tidak Utsman di dalam Khulafaur Rasyidin. Kemudian dia Khawarij, dia keluar dari barisan Ali dan barisan-barisan Sayyidina Utsman, menyangkut terhadap Utsman dan Umar ya, waktu itu pemilihannya nggak suka dengan pemilihan itu, kemudian keluar. Nah, karena itu setelah mendengar itu kaum Khawarij sangat marah dan mereka sangat dengki terhadap Sayyidina Ali. Apa kelebihannya Ali kok dikatakan wa aliyu babuha? Nah, karena itu beliau mengatakan qalu inna nas'alu minhu mas'al wahidatan. Saya akan debat, saya akan bicara dengan Ali terhadap satu masalah dan saya akan debatkan. Di kaum Khawarij jumlahnya 10 dan sudah bersepakat, ayo kita kalahkan Ali untuk berdebat. Wa tara kaifa yajibu lana, dan kita akan lihat bagaimana Ali itu akan menjawabnya. Ali itu akan menjawabnya. Nah, jadi namanya orang pinter kadang-kala kan juga nggak seneng ada orang pinter, karena itu dites kepinterannya.
na'lamu ya falau ajaba kullu wahidin minna jawabin akhar, maka jikalau yang menjawab setiap orang dari satu pertanyaan, maka orang kedua dari Khawarij 3, 4 sampai 10 itu bertanya yang lain, bertanya dalam hal yang sama, tapi tetap tidak mau dikalahkan dengan Sayyidina Ali. Nah, kira-kira gitu. Na'lamu annahu alimun kama qala Nabi alaihi salam, maka kita mengetahui bahwa seorang alim seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Ali itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa? Datanglah faja'a wahidun, maka datanglah satu orang Khawarij minhum dari 10 orang itu, waqala, dan dia berkata, ya Ali, pilih mana? Al ilmu afdalu amil mal? Wahai Ali, ilmu itu lebih utamakah atau hartakah lebih utama? Nah, ini pertanyaan dahsyat. Kalau orang sekarang enggak, jawabannya kan sudah jelas, saya butuh harta yang banyak, rumah magrong-magrong, ya, rumputun susu, pitung susu ya, rumah magrong-magrong, dulu kan lagunya Kos Plus itu ya. Saya minta harta yang banyak, rumahnya bagus, mobilnya mentereng, ya, tabungannya banyak, ATM-nya jalan terus, ya, dan kredit card-nya unlimited, mau belanja apa saja bisa. Kira-kira gitu kalau orang sekarang ditanya seperti itu. Fa ajaba Aliyun faqala ilmu afdalu minal mal. Kemudian Ali menjawab, faqala al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalil? Mengapa Ali kamu mengatakan seperti itu? Mana dalilnya? Oh, namanya orang Khawarij nggak suka itu kan, pertanyaannya mesti apa ya, neko-neko gitu ya. Kok itu apa? Di dalilnya, mana dalilnya kalau kamu mengatakan al ilmu afdalu minal mal? Faqala bi ayyin dalil, maka Sayyidina Ali menjawab dengan dalil. Apa beliau mengatakan? Qala al ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul qarun wasidatin wa fir'auna wa ghairihi. Ali menjawab dengan tegas, ya, ini Ali bin Abi Thalib ya, bukan Ali Maskur ya, Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengatakan al ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul qarun. Ilmu itu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta itu warisannya Qarun, Sidadin, Qarun yang diktator, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa warihim dan sebagainya. Ini kontekstualisasinya persis orang yang kaya raya bersatu dengan dunia politik biasanya diktator. Dia untouchable, dia tidak mau dikritik, ya, undemokratik, dia tidak mau. Karena seseorang yang kaya, seorang yang berkuasa itu tidak mau dikritik. Tetapi ilmu itu bisa menjadikan seseorang itu saling dialog, saling pintar. Tapi kalau orang kaya itu kecenderungannya itu adalah eksploitatif. Contohnya apa? Contohnya adalah semakin kaya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu jiwa eksploitasi. Delor parlong ya, itu zaman Pak Bung Karno gitu. Jadi orang yang kaya, orang yang berkuasa itu cenderung melakukan mengeksploitasi. Nah, itu ya jawabannya. Fahadha bihadha jawab, maka pergilah satu orang yang sudah ditanya, yang menanya tadi. Dia kembali kepada temannya, saya sudah tanya kira-kira kaum Khawarij itu, dan jawabannya ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu itu adalah warisannya para wali, para anbiya wal mursalin, sedangkan
Kalau kita ngejar kaya itu adalah ngejar harta korun. Karena itu kan orang yang kaya itu disebut ini golongannya korun gitu, dan Fir'aun. Nah kemudian faja'al akhar fas'ala kama sa'al awal, maka datanglah satu orang lagi ya yang bertanya sama faja'al radhiyallahu anhu wa qala ilmu afdalul mal. Ya Ali, kamu kok mengatakan ilmu itu lebih utama dari mal? Ya. Kemudian ditanya lagi, faqala bi aidani, dalilnya mana Ali? Kamu mengatakan itu kepada teman saya, kira-kira kan gitu kan? Kemudian dijawab, faqala Sayyidina Ali, al ilmu yukhrisuka wal malu tukhrisu. Ilmu itu dapat menjagamu, sedangkan harta itulah yang akan menjaga kamu. Bapak Ibu sekalian, orang yang kaya itu kira-kira yang dibawa apa? Kalkulator kan? Harta saya nambah berapa? Saya punya saham di sini, harga sahamnya naik, maka kekayaan kita berapa? Begitu sahamnya anjlok, tidak tidur, bisa stres. Bahkan di beberapa negara, orang yang pemain saham di pasar modal itu biasanya dia cukup gampang stres dan bisa cepat bunuh diri. Jadi Ali mengatakan al ilmu yukhrisuka, ilmu itulah yang menjaga kamu, wal mal, sedangkan harta kamu yang akan menjadi budaknya, yang kamu akan menjaganya. Itu saya jadi ingat terhadap apa yang disampaikan orang tua saya. Kira-kira 1 tahun sebelum meninggal, bapak saya sudah sakit. Dia menjual tanahnya, sebagian tanahnya dijual, satu di antara diperuntukkan kepada saya. Dia dengan saya, saya tidak bisa memberikan sesuatu lebih. Kamu harus belajar, kamu harus sekolah, kamu harus kuliah. Ini ada biaya tidak banyak, tapi itu bisa untuk kamu kuliah. Betul, tidak berapa lama lagi, mungkin tidak sampai 1 tahun, bapak saya wafat, meninggalkan pesan itu, dan kamu harus belajar. Karena itu buat saya, subhanallah, astagfirullahaladzim, belajar itu satu hal yang menggembirakan. Saya sudah S1, S2, S3, ambil lagi S1, S2 di bidang ilmu hukum. Jadi itu gara-gara itu, dan saya belajar. Kalau belajar itu tidak pernah mengenal waktu. Sehingga waktu itu saya menjadi ingat, di buku-buku saya tulis sang pencari ilmu gitu ya. Ali Masyhur tak tulis di bawahnya sang pencari ilmu, kira-kira gitu. Jadi yang ngaji, ya sekolah. Nah itu betul, akhirnya Allah ya memberikan sesuatu kelebihan buat saya karena memang dalilnya seperti itu. Bapak saya mewasiatkan seperti itu, dan akhirnya insya Allah harta tidak penting, tapi bisa datang sendiri. Tapi kita tidak menjaga harta, tapi ilmulah yang menjaga kita. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, pesennya satu ya, jangan satu, cari kaya yang sebanyak-banyaknya, jangan. Jadi pesannya carilah ilmu setinggi-tingginya, ya, karena ilmulah itu yang akan menjaga kita. Oke, pendek kata, yang kedua datang lagi, waja'a wa hadu minhu wa sa'ala kama sa'ala awal wa tsani. Kemudian pertanyaan pertama, kedua itu diulang pertanyaan yang ketiga. Faqala bi aini dzalil. Ali tetap menjawab, ilmu lebih utama dibandingkan harta. Apa jawaban Ali terhadap pertanyaan itu? Faqala li sahibil mal atubun katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun katsirun. Ali mengatakan, li sahibil mal, pemilik harta, aduun kathirun, musuhnya banyak.
Karena itu mengapa orang kaya pintunya tinggi-tinggi, CCTV-nya di mana-mana, dia takut tamu tak diundang. Tapi kalau biasanya orang-orang yang berilmu rumahnya terbuka aja, mau datang kapan saja boleh. Coba lihat perumahan-perumahan yang eksklusif, yang kaya-kaya itu pasti pagarnya tinggi-tinggi, tertutup rapat, ada pagar berdurinya, ya, CCTV-nya mulai dari gang sudah dipasang, karena dia udah takut terhadap apa yang dimiliki itu, takut karena orang akan banyak memusuhi, ya. Wali sahibil ilmi shadikun kafir, sedangkan orang yang pemilik ilmu itu shadikun kafirun, yaitu memiliki kawan yang baik yang banyak, diskusi enak, ya, banyak orang-orang yang diajak untuk berdialektika. Karena itu saya dan pesan ya Bapak Ibu sekalian, meskipun punya musola kecil, meskipun punya langgar kecil, murid alif bata sebaiknya tetap ngajar. Karena ilmu itu sangat luar biasa. Ngajar, tetap ngajar. Jadi bersyukurlah para dosen, para guru, ya, para ustadzah yang punya musola, ya, bukan ustadz yang ngajinya di harus ngajar secara langsung. Nah, dengan demikian datang lagi yang keempat, pertanyaan sama. Apakah al-ilmu afdalu amil mal? Jawaban pertanyaan yang sama. Faqala ilmu afdalu. Maka Ali juga tetap mengatakan ilmu lebih utama. Dengan dalilnya apa? Faqala idza sarafta minal mal fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazidun. Ali mengatakan apabila kamu mendaya gunakan harta, ya, hartanya akan berkurang. Kalau itu tidak di dalam arti sedekah. Tapi kalau sedekah, infak, sedekah tidak, hartanya akan berlimpah. Tapi kalau hanya untuk kepentingan dunia belaka, berkurang. Karena itu mengapa orang yang kaya itu cenderung pelit di sini. Wis kaya tambah pelit. Medit, metitil, bakhil, itu logika. Nah, wa idza sarafta min ilmi yazid, sedangkan kamu kalau memberikan ilmu nggak berkurang, malah ilmu jariah, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan itu adalah amal jariah. Jadi nggak ada berkesudahan ilmu yang kita berikan, alhamdulillah, yang kita ajak menjadi orang baik itu amalnya mengalir terus kepada orang yang mengajarkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman ini kan banyak dosen, ada yang di HI, ya. Ya selipkan ilmu agama lah sambil ngajar, itu 1-2 ayat ketika sambil ngajar. Nah itu kalau sudah kena pahalanya banyak. Jadi jangan ngajar ilmu-ilmu umum saja, tapi juga ngajar ilmu agama. Diselipkan. Misalkan diplomasi menurut Islam, masukkan. Dulu saya mengajar waktu di FISIP itu sejarah pemikiran politik Islam, gitu. Kemudian sejarah diplomasi Timur Tengah, itu kesempatan waktu saya ngajar saya selipkan tentang sejarah-sejarah Islam. Nah itu ya. Kemudian yang kelima bertanya lagi sama, bahwa akhor fasa'alaka masa'alu, seperti pertanyaan berikutnya, apakah ilmu itu lebih utama dari harta? Sampai Ali kok mengatakan seperti itu? Maka Ali tetap mengatakan al ilmu afdalu minal mal. Ditekan lagi mana dalilnya? Maka jawabannya adalah qala sahibul mal yud'a bismil bukhli wal lu'mi wa sahibul ilmi yud'a bismi adham wal karamah. Maka pemilik harta dapat dipanggil dengan si bakil dan si kikir, dasar medit, kira-kira gitu kan.
Dan sedangkan pemilik ilmu wa sahibul ilmi yud'a dipanggil bismil azam, yaitu dengan nama yang terhormat, wal karomah, dan yang dimuliakan, yang mulia, al mukarrom, ya. Romo yai, ya. Yai nyuwun donga, kira-kira kan gitu kan, dihormati. Tapi kalau orang kaya yang tidak lomo, ya sudah dipaitu terus ya, dipoto terus ngalor itu. Ya, itulah pentingnya ya. Faqala adalil, maka ada lagi Ali mengatakan pertanyaan berikutnya. Ali mengatakan al-malu yuhfadhu minas syarik, al-ilmu la yuhfadhu minas syarik. Harta itu harus dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu itulah tidak perlu dijaga dari pencuri. Enggak apa-apa. Ilmu jangan pedit-pedit, kasih saja, ngaji saja. Jadi jangan pelit dalam urusan ilmu, dan ilmu itulah yang menjaga kita. Nah, pertanyaan berikutnya yang berapa ini? Yang ketujuh ya, atau keenam. Qala sahibul mal, maka Ali menjawab lagi. Setelah pergi, datang lagi, besok datang lagi menguji Ali, maka Ali mengatakan sahibul mal yuhasabu yaumul qiyamah wa sahibul ilmi yasfa'u yaumul qiyamah. Pemilik harta yang akan dihisab pada hari kiamat. Hartanya untuk apa? 2,5%-nya sudah dijalankankah? Apakah dia sudah menjalankan hak-hak masyarakat? Hisab semua, semakin kaya hisabnya semakin terakhir. Semakin banyak yang salah, semakin dia itu masuk di neraka jahanam yang paling bawah. Sedangkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sahibul ilmi, sedangkan pemilik ilmu adalah mereka yang akan memberi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Jadi pengertian syafaat itu ada beberapa. Ada syafaatul uzma, itu memang dari Rasulullah ya. Sedangkan syafaat pada umumnya itu bisa diberikan oleh orang-orang yang alim, orang-orang ulama. Dan ini hadis. Jadi mengapa kita harus menghormat kiai khusus, kiai khos, kiai-kiai yang betul-betul basyirah? Karena itu yang bisa mensyafaati kita. Di antaranya Rasulullah bersabda di dalam riwayat Ibnu Majah dari Utsman bin Affan, beliau mengatakan yasfa'u yaumal qiyamah thalathatun, al-anbiya, artinya Rasul yang pertama, tsummal ulama, yaitu para ulama, yang ketiga adalah tsumma syuhada, dan kaum syahid. Itu adalah orang yang bisa merahmati dari, mensyafaati dari sesamanya. Karena itu lek konco golek konco sing apik. Kalau konconya ulama dan ulamanya senang dengan kita, amalan kita nanti sudah di yaumil akhir, itu akan disyafaati dan bisa masuk surga karena syafaatnya orang-orang yang berilmu tadi. Dan itu Rasulullah ditanya, bisakah syafaat itu diberikan oleh orang lain? Beliau mengatakan bisa. Selain saya bisa mensyafaati. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Termasuk hadis yang mengatakan orang yang hafid Quran itu bisa mensyafaati terhadap 10 anggota keluarganya yang telah ditetapkan masuk neraka, kemudian disyafaati oleh anaknya, keluarganya yang sudah hafid. Ya, jangan ini dong, kasihan itu saudara saya, kasihan ibu saya, jangan masuk surga, jangan masuk neraka. Itulah hebatnya. Jadi sekali lagi, ilmu itulah yang bisa mensyafaati, dan beliau-beliau itu adalah orang pilihan Allah, dan itu adalah orang yang akan bisa mensyafaati kepada muridnya, kepada temannya, dan bahkan di satu tempat Rasulullah itu adalah bisa teman mensyafaat itu yang satu kaum itu bisa. Nah, karena itulah betapa Bapak sekalian, saya bukan memaksa ya, perlunya torekoh di sini.
Tarokah itu sanadnya kepada Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah, dan itu nanti masuk surganya itu bareng karena disafaati, dan itu menjadi satu jamaah yang bersama-sama kita masuk surga. Ini dalilnya. Jadi para alim ulama yang sanadnya jelas, ilmu tarekahnya jelas, itu bisa mensafaati dari para murid-muridnya yang mempunyai pandangan, mempunyai keikhlasan di dalam beribadah. Oke, saya lanjutkan. Fadhahaba bihadza jawab, kemudian dijawab pergi lagi, kemudian padalah satu pertanyaan yang lain. Kemudian Ali mengatakan begini, harta akan hilang bekasnya dengan sebab lamanya berdiam dalam waktu tertentu, sedangkan ilmu tidak akan hilang bekasnya dan tidak akan usang. Al-malu yang dari subitulil mukti wa mururiz zaman wal ilmu yang diru la yubla. Ilmu itu abadi, artinya amal jariah. Al ilmu nafi itu ada amal jariah yang tidak akan pernah hilang. Dan karena itu di awal ini kan disebutkan Anda harus belajar satu bab saja, belajar satu ilmu saja, itu bisa mendatangkan ibadah kita itu seperti usia 70 tahun kalau Anda belajar. Yang mendekatkan ibadah itu mempercepat syari'u ilal jannah, ini mempercepat masuk surga. Dan jenengan memang mau jalan kaki dari sini ke Surabaya, ada pesawat tuh. Ya, pesawatnya wasilah, para gurunya tarekoh mengajak bersama-sama cepet syari'u ilal jannah. Jalan kaki tertatih-tatih. Ya lek naudzubillah astagfirullah. Ya lek selamat. Lek ono alangan, kalau ada afat gimana? Loh, ada jalan cepet loh. Manusia itu yang digoleki kok yang jalan lambat, dunya, ya indahnya kekayaan, jabatan, ya akhirnya nggak cepet-cepet nyampe. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Ali mengatakan al-malu yuksil qalbu wal ilmu binawil qalbi. Harta itulah yang mengeraskan hati, sedangkan ilmu itu yang menerangi hati. Kalau hatinya itu sudah qaswah, kemarin di kitab Minhajul Abidin, kalau awalnya hatinya itu qaswah, maka ujungnya itu adalah kufur. Itu sudah satu. Kalau orang kaya mengakui kekayaannya dan dia merasa kekayaan dari dirinya, berarti kufur. Dan itu biasanya adalah orang yang bergelimpangan dengan harta, yang tidak pandai bersyukur. Kalau dari sini Allah mengatakan bahwa ilmu itu adalah binawwirul qalbi, ilmu yang bisa menerangi hati. Nah, pertanyaan berikutnya sama, ke-9, beliau mengatakan sahibul mal yud'al rububiyah bisababil mal. Pemilik harta akan dipanggil sebagai tuan dengan sebab hartanya itu. Wa yud'u sahibul ilmi ubudiyah, sedangkan orang yang pemilik ilmu disebut dengan adalah orang yang abid, orang ahli ibadah. Klop ya, kalau orang ilmunya tinggi, maka ibadahnya harus kuat. Itu yang menyatakan syariat tarekoh itu satu, makrifat hakikat satu. Jadi orang yang punya ilmu semakin dia semakin ahli ibadah. Tapi sebaliknya kalau orang itu yang ahli hartanya banyak, maka dia akan menjadi sang tuan dan menjadi apa? Menjadi sebab yang dia itu dimusuhin banyak orang tadi. Nah, dengan demikian wayud ashabul ilmi ubudiyah, sedangkan pemilik ilmu ia akan disebut orang penghamba. Falau sa'ulni an hadza la ajabtu jawaban akhar madum tahayyan, maka jikalau engkau bertanya kepada saya tentang masalah ini, pastilah saya akan menjawab dan jawaban yang lain sampai apa? Madum tahayyan. Hei kaum Khawarij, mau tanya lagi sampai kiamat saya jawab. Ada alasan mengapa ilmu itu penting dan ilmu lebih utama dari harta. Ini Ali itu kan orangnya hebat. Karena itulah
wa annal madinatul ilmi wa aliyu babuha. Jadi itu sudah 10 orang debat dengan Ali, kalah dan menerangkan betapa pentingnya ilmu. Ali mengatakan terakhir, yang ke-10 mengatakan, kalau kamu tanya, ya jawaban akhir, saya akan jawab yang lain. Wadummat hayyan, wadumtu hayyan, sampai saya masih hidup saya akan jawab dan saya bisa menjawab tentang pentingnya ilmu. Faja'u wa aslamu kulluhum, kemudian kaum Khawarij itu taslim, tunduk dan akhirnya mengikuti kembali lagi kepada Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah Rasyidin yang keempat. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menerangkan terhadap pentingnya menuntut ilmu menjadi hadis yang keempat. Besok ini lebih bagus lagi. Semua bagus ya. Besok kita akan bicara tentang makna la ilaha illallah, dan itulah kunci masuk surga. La ilaha illallah. Gitu kan? Al-Malikul Hakul Mubin dan seterusnya. Ya, kunci ni swarga. La ilaha illallah. Dulu gitu ya. Kalau kita dipuji-pujian di masjid kita, saya kira masjid besar nggak ada puji-pujian loh, angel. Oke ya, besok ya. Ini yang hadis kelima bicara tentang ucapan la ilaha illallah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhai, membimbing kita semua dan betul-betul menjaga kita itu sebagai orang yang mencintai ilmu pengetahuan, mencintai ulama, mencintai kaum para guru-guru, para syekh, para mursyid, dan para kiai-kiai khawas. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.